Siap hati kami untuk menerima sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita duduk dengan tenang. Kita siapkan hati kita menyambut firman Allah yang pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Yunus Padang yang telah 3 hari ada di antara kita. Kami persilahkan. Terimalah salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi. Saya sangat berbahagia pada hari ini boleh berada di tengah sidang jemaat yang berdesak-desakan. Ada yang mungkin tidak dapat tempat, ada yang duduknya terlalu di pinggir. Rupanya kita sama dengan umat Kristiani di seluruh muka bumi ini mengkhususkan, mengistimewakan tanggal 25 Desember yang dikira disangka bahwa itu adalah tanggal atau hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita berkumpul di dalam Ka'bah Tuhan, beribadah bersama-sama. Dan saya mendapat penghargaan dari Bapak dan Ibu Rohani untuk melayani firman Allah pada saat ini. Dan saya meminta kepada seluruh sidang jemaat, bahkan kita sekalian, mari kita jadikan hari ini hari istimewa. Hari istimewa kita jadikan istimewa berhubung minggu ini adalah minggu yang ke-52 dari tahun 94. Biarlah hari ini, hari minggu ini menjadi saksi yang bisu, yang bisa menyaksikan bahwa satu waktu, hari-hari kita, waktu kita akan berlalu. Kita mau mencari hari minggu di tahun 94, sudah tidak ada lagi. Minggu depan adalah minggu yang pertama di tahun 95. Dan inilah minggu yang terakhir di tahun 94. Berbahagialah bagi Bapak Ibu Saudara yang dengan setia, dengan tekun, tidak pernah absen, tidak pernah alpa, tidak pernah meninggalkan hari-hari minggu di tahun 94 ini. Selama 52 kali setia datang beribadah di Ka'bah Tuhan. Sekali lagi, satu waktu kita tidak ada waktu lagi untuk beribadah. Dan cilakanya, kalau hari itu sudah habis, barulah saudara ingin beribadah, tapi sudah tidak sempat lagi. Bahkan ada orang-orang di tahun 94 ini sudah pergi untuk selama-lamanya, sudah masuk di dalam kubur. Mereka sudah tidur dengan nyenyak. Yang lain mati dalam iman, berbahagia. Tapi mungkin ada yang mati di dalam dosanya dan sangat mengerikan mereka. Ada pula orang yang terbaring di rumah sakit, mungkin sudah mati badan sebelah, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apabila dia orang Kristen, baru menyesal mau beribadah, mau melayani Tuhan, tapi itu sudah tidak sempat lagi. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini, kita masih sempat beribadah. Dan kiranya hari ini sekali lagi merupakan hari yang istimewa, khususnya bagi Bapak Ibu yang hanya 1 kali 1 tahun, hanya tanggal 25 datang nongol di gereja. Kiranya hari ini merupakan hari yang istimewa, karena saudara akan merubah hidup. Atau mungkin ada yang bolos-bolos, hari Minggu dijadikan hari yang santai, hari yang banyak kesibukan di luar. Kiranya hari ini merupakan hari yang istimewa bagi saudara untuk berubah. Karena sekali lagi saya tegaskan, ada saatnya kita mau beribadah tetapi sudah tidak sempat lagi. Firman Allah kita akan baca, saya jemput kita berdiri bersama. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. 8 ayat kita akan baca bersama-sama. Matius pasal 1 ayat 18. Bapak Ibu Saudara yang bisa membaca, kita akan membaca bersama-sama, khususnya bagi saudara yang membawa Alkitab. Yang tidak sempat membawa hari yang istimewa ini, lain kali dibawa. Kita membaca bersama-sama Matius pasal 1 ayat 18. 1, 2, 3.
Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Terima kasih, silakan duduk. Tuhan memberkati. Dari pembacaan kita sebanyak 8 ayat, kita bisa memetik beberapa pokok. Kita bisa jadikan beberapa khotbah. Paling kurang 7 pokok, bisa lebih 10 pokok khotbah yang kita bisa khotbahkan di dalam ayat-ayat yang kita baca. Tetapi pagi ini hanya saya memilih satu saja, dan yang saya pilih ini mungkin agak lain dari pokok atau ayat-ayat pokok yang pernah kita dengar pada waktu perayaan atau kebaktian Natal. Pokok-pokok yang ada di dalam bagian ini, di dalam pembacaan kita ini, kalau saya bisa memilih beberapa pokok, di dalam ayat 18 dan ayat 19 ada 2 pemuda. Seorang pemudi bernama Maria dan seorang pemuda lagi bernama Yusuf. Maria dan Yusuf ini berada di satu kota kecil di bagian utara negara Israel, yaitu di kota Nazaret, daerah pegunungan. Maria dikatakan di sini bertunangan atau berpacaran. Tetapi di bagian lain, di dalam Injil Lukas pasal 1 dikatakan malaikat Jibril diutus ke satu kota di Galilea kepada seorang perawan, seorang anak darah. Kemudian Yusuf, tunangannya, pacarnya, seorang yang tulus hati. Pokok khotbah dari bagian ini kita bisa ambil tentang kesucian hidup, kekudusan. Tanpa kekudusan, seorang pun tidak bisa memandang Allah. Allah tidak bisa berkompromi dengan dosa. Allah tidak mau melihat berapa puluh tahun kita jadi Kristen, kalau kita hidup dalam kenajisan, dalam ikatan dosa, tidak mungkin kita selamat, tidak mungkin kita masuk surga. Kesucian adalah dasar yang utama untuk berjumpa dengan Tuhan. Pokok yang kedua adalah malaikat berkata kepada Maria di dalam Injil Lukas pasal 1 bahwa engkau akan mengandung. Maria kaget memikirkan hal itu. Tidak mungkin. Kata Maria, aku belum punya suami, aku belum pernah mengadakan hubungan dengan laki-laki. Bagaimana mungkin aku bisa hamil, bisa mengandung? Tetapi malaikat berkata, Roh Kudus akan turun atasmu. Kalau Roh Kudus turun, yang mustahil bisa jadi. Hal-hal yang tidak masuk di akal, kalau Roh Kudus turun, itu bisa terjadi. Haleluya. Sebab itu, bagi kita orang Pantekosta, khususnya kalangan GPDI,
Soal Roh Kudus sangat penting. Apalagi bagi kami hamba-hamba Tuhan. Kalau tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus, tidak mungkin berhasil. Kalau tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus, tidak mungkin mendoakan orang sakit dan orang sakit sembuh. Tapi puji Tuhan, biar dia bukan pendeta, biar dia kaum awam, biar dia hanya pemuda-pemudi, ibu-ibu, kalau Roh Kudus turun atas dia, jangan takut, doakan orang sakit dalam nama Yesus, pasti sembuh. Orang gila, doakan dalam nama Yesus, kalau Roh Kudus turun atas kita, pasti jadi waras. Ada masalah, dalam nama Yesus kita doakan, pasti terjadi. Haleluya. Kalau Roh Kudus ada di atas kita, hal-hal yang luar biasa bisa terjadi. Puji Tuhan. Kalau Roh Kudus bekerja di jemaat ini, hal-hal yang di luar jangkauan akal kita, hal yang mustahil bisa terjadi. Sedangkan manusia ciptaan Allah, hal-hal yang canggih, yang aneh-aneh mereka bisa ciptakan, apalagi Allah yang Maha Kuasa. Pokok yang ketiga yaitu soal nama Tuhan. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Nama Yesus itu luar biasa, nama di atas segala nama, nama yang kudus, mulia dan dahsyat. Kemudian yang keempat adalah bahwa dia akan menyelamatkan umatnya. Juru selamat, tidak ada lain juru selamat di dunia ini kecuali Yesus adalah juru selamat dunia. Nabi-nabi bisa berbuat hal-hal yang luar biasa. Nabi Elia bisa meminta api turun dari langit, dan banyak nabi mengadakan hal-hal yang luar biasa seperti Nabi Musa, tapi mereka sudah mati, tidak bisa menolong lagi. Tapi hanya Yesus yang pernah mati, bangkit, dia hidup sekarang ini. Dialah juru selamat, dia berkuasa menyelamatkan. Kemudian hal lain di dalam firman lama, kata menyelamatkan ditegaskan seperti dia akan melepaskan umatnya dari segala dosa. Soal kelepasan, bila ada bapak ibu sudah puluhan tahun jadi Kristen, masih terikat dengan berbagai ikatan-ikatan yang saudara tidak bisa lepaskan, apa saya mau katakan? Kasihan. Yesus datang untuk menyelamatkan. Ada sepenggal kalimat ditulis di atas sini. Rupanya baru tadi pagi jam 8 dinaikkan. Jadi saya tidak sempat mengambil tema ini sebagai ayat pokok. Tetapi tetap ada hubungannya, bahwa dia datang supaya mereka, Yesus datang ke dunia ini supaya kita diselamatkan, dilepaskan dari ikatan-ikatan. Ikatan yang rupanya sepele seperti rokok. Rokok sepenggal tembakau yang dibungkus, dibakar dengan api di ujung, berasap, asapnya diisap, masuk di kerongkongan, dikeluarkan melalui hidung. Rupanya sangat membahayakan, tetapi sukar dilepaskan. Nah, bagaimana yang besar-besar? Tapi saya yakin, oh puji Tuhan, Yesus datang untuk melepaskan. Haleluya, puji Tuhan. Berikut ada pokok-pokok lain lagi. Sebenarnya saya tidak bisa mengungkapkan satu persatu. Seperti semua yang difirmankan itu pasti digenapi. Ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Kita bisa mengambil satu pokok bahwa semua janji-janji Tuhan itu sangat berharga, pasti digenapi, satu persatu digenapi. Puluhan ribu janji Tuhan, puluhan ribu nubuat-nubuat di dalam kitab suci, pasti digenapi semuanya. Dan yang lain adalah kata Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Itulah beberapa pokok yang ada di sini dan masih banyak lagi. Saya akan pilih satu saja. Kita kembali membaca bersama-sama ayat 18. Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab, kita membaca secara bersama ayat 18. Kita baca bersama 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Itulah pokok yang saya akan bahas. Kita akan dengar bersama. Kiranya Roh Kudus akan merangkan kita kepada semua. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Penulis Injil Matius
yaitu Rasul Matius memulaikan hikayat kelahiran Yesus Kristus, sejarah tentang kelahiran Yesus Kristus. Dia mulaikan dengan satu kalimat, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Dia ungkapkan tentang Maria, seorang perawan, seorang anak darah, mengandung, dan seterusnya. Lain lagi dengan penulis Injil Lukas, dia memulaikan dengan peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian penulis Injil Markus menulisannya secara singkat sekali. Juga penulis Injil Yohanes mengungkapkan bahwa sebenarnya Yesus itu bukan pada saat dia lahir baru dia ada, tetapi dia ada sejak kekal, karena dia adalah Allah. Oh puji Tuhan, hari ini kita akan memperhatikan, merenungkan, dan mengadakan satu tanda tanya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Berita kelahiran Yesus Kristus adalah satu berita yang sesungguhnya tidak masuk di akal. Berita yang unik, berita yang sebenarnya berita mustahil. Mustahil, tidak masuk di akal. Nabi Yesaya mengungkapkan hal itu dalam Yesaya pasal 53. Yesaya 53 ayat 1. Kalau saya bacakan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Nabi Yesaya mengungkapkan tentang kelahiran Yesus Kristus dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53. Dia memulai dengan satu pertanyaan. Satu pertanyaan yang sebenarnya sulit dijawab. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan seterusnya, ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, dan seterusnya. Juga Lukas, penulis dari Injil Lukas, seorang tabib, seorang dokter, menulis di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sekali lagi marilah kita jadikan hari ini, ibadah pada hari ini, suatu ibadah istimewa. Mengapa demikian? Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kelahiran seorang yang lahir hampir 2000 tahun yang lampau. Dia lahir, dan siapakah dia? Kita perlu bertanya, siapa dia? Dari mana dia? Mengapa dia lahir? Apa tujuannya dia lahir ke dunia ini? Siapa dia sebenarnya? Kelahirannya adalah seperti berikut. Lahirnya bagaimana sih? Dikandung saja seolah-olah membawa aib bagi Maria. Pacarnya, tunangannya Yusuf mau menceraikan karena disangka sudah berbuat serong, sudah berbuat zina. Kemudian dia lahir, cukup bulannya Maria untuk melahirkan. Bukan kebetulan seorang kaisar Romawi pada saat itu memerintahkan supaya diadakan sensus di seluruh muka bumi. Sensus yang pertama kali diadakan untuk seluruh muka bumi. Yusuf dan Maria meninggalkan Nazaret, pergi ke Bethlehem, ke kota Daud. Bertepatan dengan saat itu begitu banyak manusia, penginapan-penginapan penuh sesak, tidak ada tempat bagi mereka. Mereka hanya menumpang di kandang domba. Domba-domba rupanya pada hari itu, pada malam itu semua digiring keluar di padang-padang rumput. Nah rupanya saat itu bukan musim dingin seperti bulan Desember sekarang ini. Mereka berada di luar. Kandang yang kosong dimanfaatkan oleh Yusuf dan Maria untuk menginap satu malam. Saat itu juga lahirlah seorang. Lahirlah seorang
yang diberitahu oleh malaikat bahwa hendaklah engkau menamakan dia Yesus, karena dialah juru selamat dunia. Berita itu diberitahu kepada para gembala. Jangan takut, karena hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Tetapi dengarkan saudara-saudara, kelahirannya seperti berikut. Dia lahir sangat hina. Saya yakin tidak ada di antara kita yang lahir di sini, lahir kemudian anaknya dibaringkan di palungan. Apalagi zaman sekarang sudah ada puskesmas sampai di desa-desa. Walaupun mungkin tidak ada rumah bersalin, tetapi di kota besar seperti Ujung Pandang ini begitu banyak rumah bersalin. Apabila kita menceritakan kelahiran seorang anak kita, seperti anak saya yang sulung, Philadelphia, waktu dia lahir ibunya mengerang selama 6 hari, 1 minggu berada di rumah bersalin. Waktu dia lahir kecil, timbangannya hanya 2 kilo lebih sedikit, tidak bisa menangis. Adik saya waktu datang menjenguk, adik saya menangis. Kenapa anak ini jadi kecil? Tidak mungkin dia hidup. Kemudian fasilitas listrik di Rantepao pada saat itu belum terlalu memadai. Tidak ada alat untuk merawat anak ini. Terpaksa dibuatlah suatu alat pemanas dari Strong King supaya anak ini dirawat. 1 bulan kami mau pulang ke rumah. Bidan tidak mengizinkan. Biarlah anak ini kami rawat, tapi kami bawa. Oh puji Tuhan, dengan kemurahan Tuhan anak ini bertumbuh normal, sehat. Sekarang dia sudah kelas 2 SMA. Begitulah cerita kelahiran anak saya yang pertama. Tetapi kelahiran seorang yang kita ceritakan pagi hari ini demikian. Dia lahir begitu hina, dia lahir begitu luar biasa memprihatinkan. Sehingga di satu tempat, di satu desa, ada seorang kepala desa yang penguasa tunggal di desa itu, terkenal berwibawa. Dia memandang enteng pendeta. Tiba saatnya hari Natal, dia minta khotbah. Kepala desa meminta khotbah. Pak pendeta, biar saya yang khotbah malam ini. Oh ya baik Pak Desa. Pak Desa, saya singkatkan saja. Pak Desa mulai berdiri berkhotbah. Dia petik dari Lukas pasal 2 ini. Dia ambil ayat pokok, ayat 6. Yesus lahir di palungan. Ini di Tanah Toraja, tidak usah saya sebut di mana tempatnya. Pak Desa ini mulai menguraikan, Yesus adalah Raja segala raja, Yesus adalah Tuhan yang maha mulia, Yesus dia maha kuasa, dia punya langit bumi, dia lahir di kandang domba, ditaruh di palungan. Kita bingung, tapi bahasa Toraja pusakiah. Kita bingung, bagaimana mungkin seorang raja lahir di kandang, dibaringkan di palungan. Kita bingung. Tidak mungkin, mustahil. Kok mana bisa? Dia bingung, akhirnya dia tidak tahu mau ngomong apa. Dia berhenti sendiri. Mungkin dia khotbah hanya 5 menit. Dia bingung, pusak, tidak tahu mau uraikan apa, mengapa. Tapi pagi hari ini kita perlu menguraikannya. Kita perlu memetik sesuatu yang indah dari berita kelahiran Yesus ini. Siapakah dia? Yohanes pasal 1 mengungkapkan bahwa dia adalah Allah. Mengapa dia lahir? Dia menjelma menjadi manusia. Dia adalah firman, dia adalah logos, dia adalah Allah, Allah yang maha kuasa, pencipta langit bumi. Dia menjelma menjadi manusia yang biasa. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, maha mulia. Tetapi dia datang menjadi hina, yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya. Kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 57 ayat 15, Nabi Yesaya menubuatkan, Yesaya 57 ayat 15, sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat yang kudus, tetapi juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Walaupun Allah berada di tempat yang maha tinggi, dia maha mulia, tapi dia bisa datang. Hal ini mustahil, sebab manusia sudah berdosa, sudah putus hubungan dengan Allah. Allah itu bagaikan api luar biasa,
Tidak ada seorang pun yang bisa memandang Allah dan bisa hidup. Sebab itu Allah menjelma menjadi seperti manusia. Proses ini tidak masuk di akal kita. Bagaimana mungkin dia adalah Allah, roh adanya. Dalam bahasa Alkitab Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, kata roh yaitu ruah. Di dalam Perjanjian Baru, bahasa Yunani pneuma, yang artinya udara atau angin. Bagaimana mungkin udara bisa kelihatan, bisa dijamah, bisa dipegang? Walaupun udara atau angin itu ada, kita bisa mendengar suaranya, bunyinya. Demikianlah Allah yang adalah roh adanya menjelma menjadi satu oknum yang bisa dilihat oleh manusia, bisa dipegang oleh manusia, bisa berdialog dengan manusia. Tangannya bisa dipegang yang bekas paku, lambungnya bekas ditombak bisa dipegang. Dia punya daging, punya tulang. Dia adalah manusia, padahal dia adalah Allah. Berita ini sangat indah. Berita ini adalah berita sukacita bagi kita manusia. Apabila Yesus tidak datang ke dunia ini, manusia sesat, manusia menyembah kepada berbagai-bagai yang bisa dilihat, bisa diraba. Manusia menciptakan patung untuk disembah. Manusia mencari pohon kayu untuk memberikan sesajen. Mereka menyembah bintang-bintang. Mereka meramal bintang ini, bintang ini. Saya lahir di bawah naungan bintang ini. Oh, rezeki saya, nasib saya sangat indah. Mereka meramal, memberi nama setiap tahun. Tahun 94 mereka beri nama itu adalah tahun anjing. Tahun 95 adalah tahun babi. Kalau babi suka disembelih. Mudah-mudahan kita orang Kristen di Indonesia tidak disembelih tahun 95. Tapi kalau Tuhan izinkan ya. Tapi puji Tuhan, kalau Yesus ada di antara kita, kita tidak perlu takut. Haleluya, puji Tuhan. Berita kelahiran Yesus adalah satu berita yang unik. Mengapa? Oleh karena Dia yang maha mulia, Dia adalah Allah. Dia lahir menjadi manusia biasa, bahkan menjadi hina. Kelahirannya sangat hina sekali, rendah. Lahir tidak layak di kandang domba. Apabila kita menceritakan kelahiran seseorang, katakanlah seperti di Pastori Ujung Pandang, Jalan Gunung Merapi, ada hari raya khusus tiap tanggal 23 November. Tentu Bapak Ibu Saudara sudah tahu hari rayanya siapa. Kemudian tanggal 18 Juli setiap tahun ada hari raya. Diadakan acara ibadah di depan Pastori dulu, sekarang berada di restoran Bambuden. Kalau mau diceritakan kelahiran Bapak Da Costa seperti berikut. Pada tanggal 23 November tahun berapa, ibu yang bernama ini di rumah bersalin ini melahirkan seorang anak laki-laki ganteng, hidung mancung. Kemudian bagi dibungkus dengan kain ini. Anak ini bertumbuh jadi besar, sekolah, jadi pemuda setia melayani. Kemudian kerja di bank, jadi kepala bank, begini. Akhirnya jadi gembala sidang GPDI Jalan Gunung Merapi, salah satu sidang yang besar di Ujung Pandang, dan seterusnya. Dia punya anak sekian. Tapi tidaklah demikian tentang kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus kalau kita ceritakan sungguh sangat menyedihkan. Dia mulai lahir di kandang yang hina, dibungkus hanya dengan lampin, kain yang kotor. Dalam Alkitab bahasa Toraja, bahasa saya dikatakan dibungkuk sare-sare. Kain yang biasa, kain yang tidak layak, kasihan. Nah, rupanya mereka mengadakan perjalanan yang jauh, tidak sempat dicuci. Kain itu sudah kotor, sudah usang. Itulah pembungkus bayi Yesus itu. Dan sesudah dia besar, Nabi Yesaya mengungkapkan di dalam kitab Nabi Yesaya 53, dia tidak tampan. Dia bukan seorang pemuda yang tampan, ganteng, sehingga orang kagum, sehingga orang menyanjung dia. Tetapi tidaklah demikian.
Bahkan orang-orang sekampungnya, bahkan saudara-saudaranya sendiri ragu. Banyak orang meragukan dia. Kemudian kalau saya baca, tidak pernah saya menjumpai bahwa Yesus berpacaran, bahwa Yesus disenangi oleh banyak gadis di kota Nazaret. Apakah benar yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya? Dia tidak tampan, dia tidak punya semarak sehingga orang mengingininya. Pemudi-pemudi tidak ingin. Dia sampai umur 30 tahun dibaptis, tidak pernah ditulis. Apakah mungkin penulis Injil tidak mengungkapkan hal itu? Tapi kalau benar yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya, dia tidak tampan, tidak ganteng, tidak punya semarak, dia tidak punya pakaian yang bagus-bagus masa mudanya. Waktu umur belasan tahun, 17, 18, 19, 20 ke atas sampai umur 30 tahun, tidak pernah diteritakan riwayat hidupnya. Nanti waktu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yohanes menunjuk bahwa inilah anak domba Allah. Dan pada saat dia sudah dibaptis, berpuasa penuh dengan Roh Kudus, menjadi seorang yang luar biasa. Setiap orang yang sakit dipegang sembuh, orang mati dibangkitkan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang timpang berjalan, orang yang lapar diberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000. Seorang pemuda yang luar biasa, umur 30 tahun. Tetapi sesungguhnya orang-orang lain, orang Yahudi yang lain mencap dia sebagai seorang Samaria. Engkau lahir dari Sina, kata orang-orang Yahudi. Orang mencap dia anak haram, bukan anaknya Yusuf, tidak tahu asal usulnya. Sehingga saudara-saudaranya, adik-adiknya juga ragu. Bahkan lebih fatal lagi, waktu dia mengadakan mujizat-mujizat, ahli-ahli Taurat berkata, dia mengusir setan dengan pertolongan setan besar, Beelzebul, penghulu setan itu. Wah, kedengaranlah kabar ke kota Nazaret, kepada Yusuf dan Maria, kepada saudara-saudaranya, adik-adiknya, bahwa Yesus anak kita, saudara kita, telah sinting, tidak waras lagi. Oh, sudah sinting, tidak waras lagi. Di dalam Injil Matius pasal 8, saya bisa bacakan ayat itu. Maaf saudara-saudara, Injil Matius pasal 12 Matius pasal 12 ayat 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Kemudian berita ini tersiar kepada orang tua dari Yesus, sehingga mereka datang. Orang-orang tuanya datang karena mereka mendengar bahwa dia sudah tidak waras lagi. Itu di dalam Injil Lukas dan di dalam Injil Yohanes. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang tua dari Yesus, Maria, dia bingung juga. Mereka mengambil keputusan, mari kita pergi ambil saja dia, kita ikat dia. Kasihan sekali, dia sudah tidak waras, kata orang. Begitu banyak orang, beribu-ribu orang mengerumuni Yesus. Orang tua dan saudara-saudara Yesus datang berdiri di depan, memesankan, tolong panggilkan Yesus. Dengan maksud supaya kalau keluar dari kerumunan orang akan dibawa pulang.
kemudian dipasung di kota Nazaret, sebab sudah tidak waras lagi. Oh, luar biasa sangkaan orang terhadap Yesus. Jadi apabila kita menceritakan kelahiran Yesus, kemudian riwayat hidupnya, biografinya sampai dia mati, sungguh satu berita yang tidak enak, yang sulit diterima. Kata Nabi Yesaya, siapa bisa terima berita yang kami sampaikan? Tapi bila pagi hari ini ada yang mendengar berita ini, kiranya saudara memetik satu makna, kiranya saudara mengambil satu hikmah yang luar biasa. Mengapa dia adalah Allah datang menjadi manusia? Mengapa dia yang mulia, dia yang maha kuasa datang menjadi hina? Mengapa dia yang kaya raya, yang mempunyai langit dan bumi, mengapa dia datang mengosongkan dirinya? Seperti di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mengapa dia yang mulia, dia yang kaya raya, yang mempunyai semua, mengosongkan dirinya? Dia datang bukan sebagai orang bangsawan, seorang yang punya kekayaan yang luar biasa. Dia datang dalam keadaan sebagai hamba yang tidak punya apa-apa. Bahkan dia taat, rela menderita sampai mati. 2 Korintus pasal 8 ayat 9, suatu ayat yang sangat indah. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Haleluya. Saudara boleh mengucapkan haleluya. Khususnya bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang belum mendapat rezeki di tahun 94. Mungkin masih ngontrak rumah, gaji masih sangat rendah. Tapi ada berita baik bagi pensiunan. Tahun 95 gaji pensiun dinaikkan. Kemarin saya lihat janda-janda, banyak sekali janda-janda yang hadir di sini. Ada kurang lebih 100 mungkin. Saya tanya kepada Bapak Gembala, wah cukup banyak janda. Oh, itu tidak datang semua. Janda yang kaya tidak datang. Waduh. Jadi yang miskin-miskin, saya lihat, wah diberikan hadiah Natal, ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 3, ada yang dapat DO, bisa ambil ayam di toko mana. Wah, bukan main. Wah, puji Tuhan. Saya juga terkesan, wah, bila ada janda di jemaat Rantepo saya akan bikin begitu. Saya yang di jemaat Rantepo, rupanya jandanya itu ada yang janda hanya janda tak gantung, artinya suaminya masih hidup. Jemaat Rantepo hanya sedikit jumlahnya, jadi memang hanya secara khusus diberikan saja. Belum bisa dikumpul seperti sini, sudah ratus. Kemudian masih banyak lagi kado yang disimpan ke belakang. Rupanya ada janda-janda dari sektor-sektor yang tidak sempat hadir. Nah, puji Tuhan. Puji Tuhan, Yesus lahir supaya yang miskin jadi kaya. Oh, haleluya. Allah tidak menciptakan supaya kita miskin, tapi supaya kita menikmati semua yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi mengapa kita belum diberkati? Tentu ada kunci-kunci yang kita harus perbuat. Khususnya saya dengar kemarin bahwa ada juga hadiah khusus bagi ibu-ibu janda. Ada yang dapat uang. Kemudian yang dapat itu rupanya yang paling setia. Sedikit orang datang di kebaktian kaum wanita hari Selasa, ibu ini setia. Wah, puji Tuhan. Saya dengar ibu setia, apa sudah meninggal atau masih hidup? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa. Yesus yang kaya, dia tinggalkan kekayaannya, dia jadi miskin, semiskin-miskinnya, miskin, serba pinjam, meminjam, banyak sekali yang dia pinjam. Kalau saya mau ungkapkan, dia lahir di kandang yang dia pinjam, dibaringkan di palungan yang dia pinjam. Kemudian banyak lagi hal-hal yang dia pinjam. Masuk kota Yerusalem meminjam keledai, mengadakan perjamuan kudus dia pinjam rumah seseorang, si Anu.
Kemudian dia disalibkan. Sebenarnya salib itu untuk penjahat yang lain. Dikubur pinjam, serba pinjam, padahal dia punya langit bumi. Oh haleluya. Itu di dalam kitab Mazmur pasal 50. Kalau kita membaca bahwa dia yang empunya semua. Mazmur 50 ayat 9. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, kata firman Allah, tidak usah aku katakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Haleluya. Yesus kita memiliki segala sesuatu. Dan kalau kita mengenal dia, menyembah dia, kalau kita di dalam dia, dia yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin diberkati. Dia datang supaya kita diberkati. Oh haleluya. Kiranya tahun 95 adalah tahun yang berbahagia bagi saudara. Kalau orang Tionghoa memberi nama tahun 95 tahun babi, biarlah kita diberkati di tahun 95. Tapi jangan kita seperti babi, hanya untuk disembelih, makan tidur, tidak buat apa-apa. Puji Tuhan, majelis gereja Ujung Pandang ini menyanyi akan maju dalam nama Yesus, melayani Tuhan tidak rugi. Dan memang benar, tahun 95 adalah tahun untuk keberkatan bagi saudara-saudara. Tapi baiklah, berkat itu kita manfaatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi saya tandaskan, dia datang, dia jadi kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Kita manfaatkan untuk kesakitan. Dia menderita kesakitan. Beda dengan sakit-sakitan. Yesus tidak pernah sakit. Tuhan majelis sakit, tetapi dia disakiti. Dia menderita kesakitan. Sakit sekali. Waktu dia diikat dan ditarik, dicambuk, dipukul. Sakit waktu ditinju. Sakit waktu diludahi. Dia yang selalu disembah malaikat, tapi tiba gilirannya diludahi. Siapa di antara majelis di sini suka diludahi oleh jemaat? Anda pasti tidak mau terima. Difitnah saja sudah sakit hati, apalagi kalau mau diludahi. Aduh. Kalau Bapak Gembala diludahi, saya kira dia tidak akan sakit hati, karena dia sudah tahan dalam penderitaan. Kami hamba Tuhan kalau difitnah, sedikit tidaknya sudah ada benteng pertahanan. Tapi saya masih sanksi. Sekali lagi saya sanksi kalau di antara jemaat, khususnya kalau ada majelis gereja yang sedikit ada gaya, kalau acara kebaktian, perjamuan suci, tiba-tiba satu saat bertengkar dengan salah seorang jemaat, kemudian dia mulai menghina, kau ini majelis gereja kurang ngajar, tiap hari minggu bawa perjamuan begini. Tuh. Wah, sebagai manusia memang sudah bertobat, tapi ini komang ini, ya maaf saja, datang melapor di Bapak Gembala, masa dia begini, tunggu dia. Aduh, mulailah buru Roma berdiri, telinga juga goyang-goyang seperti telinga kerbau, rambut berdiri. Waduh, masa begitu? Waduh, orang tua saya membesarkan saya belum pernah ngomong begini. Saudara saya di kantor saya selalu dihormati. Ini jemaat sepanggal dia tuding saya. Oh, ini berita yang tidak benar, dia ludahi saya. Aduh. Oh, saudara-saudara, bayangkan Yesusmu dan Yesusku yang mulia disembah malaikat, diangkat tinggi, dihormati, Bapa ditaruh di sebelah kanan, pernah diludahi, pernah dicabut janggutnya, baru dipegang kerah baju saja kita sudah ini sudah bertobat, tapi kalau begini tolak, tendang dia jatuh. Dia disakiti.
Belum lagi dimengkotai dengan duri. Duri yang pernah dipakai di kepala Yesus. Saya pernah lihat Bapak Tangkesalu pergi ke Israel dan dia bawa kemari. Dia membawa kemari duri yang pernah dipakaikan, macam duri yang dipakai di kepala Yesus. Durinya kecil-kecil dan panjang, kuat sekali. Wah, saya pikir kalau dimangkotai dengan duri yang macam begini, dipukul dengan bambu, wah, tenggelam. Wah, tidak bisa dibayangkan sakitnya itu. Kemudian paku, kita ketusuk paku yang kecil, sudah gemetar, nanti penyakit tetanus, harus disuntik. Tapi ini paku yang besar, 4 ditombak. Waduh, sakitnya luar biasa. Tergantung di kayu salib selama 6 jam, dari jam 9 sampai jam 3. Bagaimana perasaannya itu? Bukan tergantung dipegang orang, ditopang dari bawah. Tergantung dengan paku. Betapa pedihnya, betapa sakitnya Yesus. Luar biasa sakitnya. Tapi tahukah saudara, mengapa dia alami demikian? Nabi Yesaya mengungkapkan dalam Yesaya 53, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Haleluya. Dia sakit supaya saya yang sakit jadi sembuh. Yesus merasai sakit kesakitan itu supaya Bapak Ibu Saudara yang datang dengan penyakit, termasuk ibu yang bersaksi tadi ada kanker, minta didoakan. Ibu, penyakit kankermu sudah dirasakan Yesus 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Mengapa dia sakit? Supaya kita yang sakit jadi sembuh. Ada amin saudara-saudara? Khususnya yang rasa ada penyakit di dalam dirimu, dokter bisa check up, menyatakan positif penyakit ini berbahaya. Tapi bagi Yesus sudah tidak ada yang bahaya. Dia sudah rasakan penyakitmu dan penyakitku. Haleluya. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dirembuhkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh luka-lukanya kita yang sakit jadi sembuh. Luka di tangan, luka di lambung, luka di kaki, luka di kepala, luka di belakang, dicambuk 40 kali. Oleh luka-lukanya saya jadi sembuh. Dia miskin supaya saya yang miskin diberkati. Dia terikat supaya saya yang diikat dosa dilepaskan. Dia jadi hina supaya saya yang hina, yang akan mati konyol, masuk lautan api mengerikan, supaya saya dihidupkan, dimuliakan. Saya tidak dapat berkata-kata panjang menceritakan lagi kelahiran Yesus dan riwayat hidupnya, sebab sesungguhnya tidak masuk di akal. Jarang orang mau terima berita ini. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita bagaikan sida-sida mendengar berita ini langsung percaya. Sekali lagi Bapak Ibu yang 1 kali 1 tahun datang beribadah, hanya tanggal 25 ataupun tanggal 1 Januari, terimalah berita keselamatan hari ini. Tahun 95, setiap hari Minggu jadikanlah hari-hari istimewa, karena waktumu, umurmu akan berlalu. Selagi bisa tepuk tangan, bertepuk tanganlah. Selagi bisa menyanyilah, muliakan Tuhan. Selagi bisa bergerak, majulah untuk memuliakan Tuhan.
Haleluya. Saya persilakan kita berdiri dan kita masuk di dalam doa.